Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara buat gambar di layout. Untuk gambarnya di sini sudah saya buat di model. Jadi di layout itu import gambar dari model. Jadi bukan gambar dari awalnya dari layout. Nah, langsung saja sini AutoCAD sudah saya buka pakai AutoCAD yang 2019. Sini udah dibuka. Klik Start Drawing untuk mulai. Dan seperti biasa, layarnya dibagi 4 pandangan. Sini view, pilih for configuration, pilih for. Di sini aktifkan ortonya, diatur pandangannya ini top, front, right, dan ini isometrik. Kembalikan lagi ke home, tadi kan pilih view untuk ngatur pandangannya ya. Untuk menu-menu draw sama modif, ada di menu home, kita balikin ke home. Untuk gambarnya, saya akan buat gambar yang bentar. Nah, gambarnya gambar ini. Nanti saya buat gambar ini. Setelah gambarnya jadi, saya akan import gambarnya ke layout. Nah, di sini yang dimaksud model tuh di sini kan nih layar ini yang warna abu. Ini abu agak kehitaman ini model, terus layout tuh di sini. Seperti tampilan layout. Jadi sebelum kita masuk ke layout, kita gambar dulu gambarnya di. Saya langsung saja gambarnya. Untuk proses menggambarnya bisa kalian lihat di video yang lain. Saya di sini akan gambarnya tidak menjelaskan secara detail karena tujuan dari video ini kan untuk import gambar dari model ke layout. Jadi kalian kalau mau lihat gambar secara detailnya bisa lihat di video yang lain. Langsung saja. Dari gambar ini saya akan buat bagian sini dulu. Diameter yang kecilnya 40, yang besarnya dari tampak atas. Tadi diameter ya, langsung center 40. Setelah itu di extrude, sini tingginya 60. Extrude dari tampak isometrik. Setelah di extrude, ini kan gambarnya berlubang ya. Jadi diameter yang kecil ini kita subtrak objek yang utama yang untuk bisa kita lihat visualisasi tampak. Kita lanjut buat yang ini bagian sini. Patokannya dari sini lingkaran ini. Jaraknya dari titik tengah yang lingkaran tadi cukup. Jadi kita buat dari tampak atas garis bantu dari sini kecil. Ini ada diameter maaf. Di sini ada radius 10 sama yang lengkap ininya R23. Kita buat di sini pakai radius. Ya, tadi kan kita 10 sama 23. Setelah itu kita buat seperti ini. Buat seperti karena kita mau dijadikan jadi harus ada garis-garis yang di samping. Garis bantunya boleh dibuang. Kita lebihin aja. Boleh di copy, boleh di mirror, yang sama. Nah, selanjutnya lengkung sebelah sini juga harus ada. Karena kalau ini dihapus, nah kan nggak ada. Jadi kita buat garis bantu sini. Karena yang sama, kan ini ada kan
Kita trim karena kita cuma butuh bagian dalam aja. Enter sama yang lebih. Terus ini juga. Nah, jadi ketika saya hapus ini, semua garisnya sudah ada. Saya balik. Nah, selanjutnya, sebelum di-extrude, satukan dulu garis-garisnya pakai perintah join. Garisnya. Setelah ini kita extrude. Kan udah nyatu nih. Baru kita extrude. Tebelnya 15. Biar berlubang, kita subtract. Oops, maaf. Harus bener ngekliknya ya. Oh, bentar. Biar gampang, saya ke wireframe dulu aja. Biar ngekliknya gampang. Kalau posisi realistik itu kadang ngekliknya agak susah. Kita lihat realistik. Nah, setelah ini saya akan buat bagian ini dulu nih. Nah, ini kita patokannya dari sini. Dia dari titik tengah lingkaran ini ke sini. Nah, dia tebelnya 15. Jadi kalau dari titik tengah ke ujung sini, berarti dia panjangnya itu 75. Nah, saya buat dari atas juga 75. Selanjutnya di sini lebarnya 60. Jadi saya akan buat garis dari sini 60. Karena ini kan bagi dua ya, jadi tinggal aja. Garis bantunya kita buang lagi aja. Selanjutnya kita buat ini, karena dia tebelnya 15, kita copy ini 15. Yes, enter. Selanjutnya kita taruh garis di sini sama bawah juga. Boleh di copy, boleh di mirror, atau mau bikin dari lain. Setelah itu ini di join biar nyatu. Kalian perhatikan tampak depan ya. Di sini dari gambar yang sudah jadi ini, dia tingginya itu nggak sama. Dia tingginya 45, sedangkan yang silinder ini kan 60. Nah, karena dia nggak sejajar, nggak rata bawah. Dia lebih naik 15, ya kan? 15 itu dari mana? Dari 60 dikurangi 45. Berarti di sini ada jarak 15. Jadi sebelum kita extrude, ini di move aja. Boleh move-nya dari tampak isometrik, dari samping, dari depan boleh. Yang penting jangan dari atas. Nah, sini saya mau dari tampak depan, kita move 15. Setelah itu baru kita extrude dari tampak isometrik. Tariknya ke atas 15, 45. Nih, setelah ini kita buat bagian yang ini nih, yang bawahnya. Ini ya tebelnya 15, kita buat ya. Di sini aja. Saya pakai polyline atau lain sama aja. Karena saya mau langsung buatnya terputus-putus. Jadi dari titik lurus ketemu lengkungan ini, ya jadi di arch. Klik kanan pilih arch. Terus klik kanan lagi karena mau lurus. Klik. Kalian klik, nah ini kan harusnya titik ini ada di sini ya. Karena bentuknya kan harus gini lengkungnya ada di dalam. Tinggal ini biru-biru ini diklik sekali, tarik, tempelin ke sini. Jadi bentuknya seperti ini. Setelah itu kita extrude. Tadi tebelnya 15. Extrude. Yes. Nah, coba lihat SE-nya. Nah, setelah itu kita buat ini. Pembaginya ini. Dia tebelnya 10. Kita buat dari tampak atas. Sini ya. Tengahnya lebihin aja dulu. Karena dia tebelnya 10, kita copy.
Berarti masing-masing 5 ya ngopinya. Nah, setelah itu bikin ininya di sini. Garis bantunya kita buang. Lalu kita bikin lengkung di sini. Boleh pakai circle. Nanti di trim. Baru kita trim, enter. Ini kan garisnya masih ini ya, terpisah ya. Kita join dulu. Sebelum kita join, kita pastiin si keempat garis ini yang lurus lengkung ini harus sejajar. Kalian lihat, di sini ada titik biru yang di bawah, artinya ada garis yang enggak sejajar. Kenapa garisnya harus sejajar? Karena garis yang tidak sejajar itu nggak bisa dijoin. Kita rubah pandang wireframe dulu aja. Coba kita klik mana yang nggak sejajar. Ini sejajar, ini sejajar, ini sejajar, berarti yang nggak sejajar yang biar sejajar kita move ke atas. Berapa nih move? Coba kita lihat. Nah, ada di posisi sini. Berarti kalau di sini kan dari bawah ke sini kan 15. Jadi kita move aja 15. Move. Sekarang udah di sini semua ya, udah sejajar. Baru kita join. Setelah udah nyatu, kita extrude kan tingginya rata sini ya. Berarti itu 45 sama aja. 45. Nah, setelah ini kita buat lubang yang di sini. Lubangnya itu dia diameter 16, jaraknya 35 dan jarak dari atas ke titik tengah lingkaran ini 15. Kita buat dari tampak samping. Kita buat tadi kan diameter ya, 16 itu pakai diameter, taruh di pas titik tengah. Nah, di situ. Di 16. Kita move dulu ke bawah, tadi jaraknya 15. Karena jarak kedua lingkaran 35, berarti kita bagi dua. Kanan kiri masing-masing 17,5. 17, maaf, 17,5 ya, pakai titik. Nah, setelah itu yang tengahnya di delete. Kita rubah baru nanti gak kelihatan kalau di realistik. Kita extrude dulu aja. Extrude. Panjangnya boleh setebal ini, 15 atau lebih boleh. Karena dia kan mau dilubangin. Jadi kalau dilubangin itu objek yang untuk melubanginnya boleh lebih dari objek yang mau dilubangin. Yang penting jangan kurang, ya. Di sini saya mau disamain aja, jadi 15. Nah, setelah ini baru disubtrak biar berlubang. Bareng-bareng aja. Nah, coba kita lihat. Nah, setelah ini terakhir kita buat bagian ini, yang segitiga ini. Dari tampak depan. Itu kan tadi dia panjang sininya 25, lebar tebal ininya 10. Kita buat sininya 25. Kita tarik aja biar jadi segitiga. Nah, kita extrude tadi kan 10, berarti masing-masing 5 ya. Kita extrude 5 dulu, karena ini posisi objeknya ada di tengah. Nah, nanti di copy. Boleh copy, boleh mirror. Saya mau copy aja. Copy 5. Nah, biar garis ininya hilang, kita union untuk menggabungkan objek 3D. Nah, setelah itu, ini kan ada kayak jarak gini ya, dikit sini. Kita tambal aja, nambalnya gitu. Tadi kan ke sana tebelnya 10 ya. Kita pakai ini aja langsung. Ntar. Di sini aja dulu. 10,5. Kita putar ya, karena dia ini harusnya. Nah, kita move aja ini. Kita lihat. Kita extrude. Tingginya sama kayak segitiganya. Klik aja, baru kita union. Ini. Nah,
Itu ada selanjutnya, di sini kan gambarnya sudah jadi. Di sini saya akan import gambarnya ke layout. Nah, caranya kita di sini kan ada pilihan model sama di sini ada layout 1, layout 2. Kita pilih aja yang layout 1. Ini sebenarnya bebas sama aja tampilannya. Kita tinggal pilih klik layout 1. Nah, di sini tampilan layout 1. Jadi nanti pas mau ngeprint atau nyetak itu di yang warna putih ini, lembaran putih ini. Jadi anggap aja lembaran putih ini kertasnya. Nah, sebelum kita mulai masukkan gambarnya, kita setting dulu. Misalkan kertasnya mau ukuran berapa, misal A4 atau A3 kayak gitu, menyesuaikan kebutuhan gambarnya, mau dicetak pakai kertas apa. Nah, cara settingnya, kalian tinggal pilih yang layout 1 ini, tapi kalian klik kanan. Kalau biasanya kan klik kiri, nah sekarang klik kanan layout satunya, nanti akan muncul pilihan seperti ini, kita pilih Page Setup Manager. Kita klik, nah terus kita pilih modif, nah di sini Page Setup itunya kita bisa ngatur jenis printernya, ukuran kertasnya, terus drawing orientationnya, mau landscape atau portrait kayak gitu. Nah di sini kita atur jenis printernya, karena di sini sudah saya install Epson L120, jadi pilih saja Epson yang L120. Nah, kemudian sini paper size-nya. Di sini ada letter sama A4. Jadi si paper size ini akan ngebaca otomatis sesuai printernya, karena di sini Epson L120 ini dia cuma bisa nyetak pakai kertas A4 sama letter, jadi dia otomatis munculnya cuma A4 sama letter. Nah, sekarang karena saya pengen nyetaknya pakai A4, kita pilih A4. Kemudian di sini skalanya udah 1:1 ya. Nah, di sini drawing orientation-nya kita pilih yang portrait. Nah, setelah itu di sini kita bisa atur kalian mau nyetaknya misalkan dia berwarna atau hitam putih, grayscale gitu kalau di Microsoft Word gitu ya. Nah, terus kita di sini bisa milih. Nah, pilih aja yang monokrom. Ya, biasanya kalau hitam putih gitu monokrom. Nah, terus kita oke. Terus close. Nah, nah terus di sini ada viewportnya. Nah, di sini fungsinya ini dia bisa import gambar yang dari model tadi. Nah, di sini saya mau ngasih tahu dulu posisi viewport ini tidak aktif ketika saya nge-zoom in, zoom out gitu. Misalkan gini ya contoh. Nah, seperti ini. Jadi eh, yang diperkecil atau diperbesarnya itu sih kertasnya. Nah, ya. Tapi ketika si viewportnya aktif, nah cara ngaktifinnya klik 2 kali di dalam kotak ini, klik-klik. Nah, gini, ketika saya zoom in, zoom out, yang bergerak atau diperbesar, diperkecilnya itu sih gambarnya. Tapi kertasnya diam. Nah, terus, nah misalkan saya mau nonaktifin lagi, tinggal klik 2 kali di luar kotak yang ini. Klik-klik gitu. Ya, nah kita langsung aja kita atur. Oh ya, sebelum kita atur, kita bikin garis tepi sama etiketnya. Jadi ini kita geser dulu ya gambarnya, kita move dulu. Nah, kita bikin dulu. Nah, di sini saya biasanya sebelum bikin garis tepi, saya akan buat garis pinggir sesuai ukuran kertas A4-nya. Jadi ini tinggal nanti di offset aja untuk ukuran garis tepinya. Nah, di sini saya akan buat ukuran A4 itu kan 210 kali 297.
Nah, selanjutnya ukuran garis tepinya sebelah kiri 20, atas, kanan, sama bawah itu kan 5. Jadi tinggal di offset 20 yang pertama, kemudian ini 5. Nah, kemudian kita trim bagian-bagian ini nih. Kita trim. Ya, kapan kamera itu? Nah, kalau udah tinggal kita move. Ini aja move. Saya matikan ortonya dulu. Jadi kira-kira aja pas gini. Nah, kita aktifkan lagi ortonya. Nah, ini. Di sini garis ininya dihapus aja. Karena ini kan untuk patokan sebenarnya. Nah, ini baru kita pindahkan ke sini. Nah, sebelum saya pindahkan, saya mau bikin satu gambar yang apa ya, untuk patokannya dulu. Kita setting dulu ini, aktifkan. Kita atur ini misalkan tampak atas. Kita atur skalanya di sini. Nih. Kita coba 1:1. Nah, nonaktifkan. Ya, inget ya, jadi kalau buat ngatur, gini mau nyeting pandangannya, terus mau nyeting skalanya, kita aktifkan dulu. Tinggal klik 2 kali. Terus kalau udah selesai, misalkan dirasa udah sesuai, klik dulu luarnya, nonaktifkan. Karena kalau kalian sudah nyeting skala ya khususnya, ketika kalian belum nonaktifin, kalau kalian zoom in zoom out, nah nanti dia akan berubah lagi skalanya. Jadi kalian setelah ngatur skala, kalian nonaktifkan dulu. Nah, nonaktif baru kalian geser gini. Zoom in zoom out, jadi dia posisinya tetap ada di skala 1:1 gitu. Nah, ini kalau dilihat dari ukurannya, kalau skala 1:1 ini terlalu besar, terlalu makan tempat. Nanti kan di sini ada pandangan depan, samping, terus eh, isometriknya juga atau perspektif gitu. Jadi kalau pakai ukuran 1:1 ini kurang muat kertasnya. Jadi kita ganti, nih misalkan kita ganti 1:2. Nah, ini kita coba ya. Ini biar kelihatan enak aja sih. Aduh, ini kerubah, maaf. 1:2. Nah, ini kerubah lagi. Ya. Nah, ini 1:2 kita atur aja biar apa namanya enak dilihatnya aja. Kita pindah. Ya. Kita pindah ke layoutnya di sini. Kita taruh atas di sini. Nah, untuk ngatur pandangan yang lain, tinggal kita copy aja dari pandangan yang tadi. Ya, biar kita nggak usah bikin viewport yang baru gitu. Nah, kita copy aja. Misalkan sini. Nah, kita atur. Misal ini pandangan depan, front. Nah, kita skalanya 1:2. Nah, ini udah tinggal nonaktifkan. Terus kalian apa namanya? Karena ini kan proyeksinya ya, jadi lurusin gitu, atas sama depan, nanti depan sama samping gitu. Nah, gini aja, biar ambil aja titik mana gitu, tempel ke sini. Nah, ini sejajar kan? Nah, kita move lagi biar dia ada jaraknya. Gitu. Terus kita copy lagi. Ini samping. Skalanya 1:2. Nah, gini. Nah, terus kita misal di sini ya. Kita move. Nah, kita atur-atur aja biar
presisi gitu, nggak terlalu yang jomplang banget, misalkan kayak kanan kirinya, misalkan yang sebelahnya terlalu lebar, yang sebelahnya lagi terlalu sempit, misalkan dikira-kira aja. Nah, ini buat ngilangin grid, barangkali ini kalian pengen mulus putih semua gitu, kita bisa hilangin. Aktifkan dulu aja. Kita CTRL F7, CTRL F7, CTRL F7. Nah, misal ini. Nah, ini kalau nanti misalkan, kan nanti setelah ini jadi, misalkan ya udah dikasih ukuran apa gitu, bisa kan mau nyetak nih, ini kan ada garis-garis kotak viewportnya ini. Ini mau dihilangin bisa, kalian tinggal bikin layer yang baru. Kalau ini kan layer yang aktifnya kan ini, yang 0 ini. Kita bisa bikin layer baru. Nah, cara bikin layer baru di sini sekalian saya jelaskan juga. Di sini tinggal layer properties. Nah, terus ini new layer. Nah, kita atur. Karena saya mau bikin layer untuk viewport yang nggak kelihatan, jadi kita namain aja depoint. Depoint. Kemudian, dah, cukup gini aja. Nah, tinggal kita ini aktifkan yang depoint. Nah, ini kan udah ganti layer depoint ya. Terus layer depointnya kita lampunya matikan. Nah, jadi dia garis viewport tadi hilang. Kenapa saya bikin layernya baru? Karena kalau si viewport tadi masih menggunakan layer yang 0, nanti ketika lampunya dimatikan, gambar ini juga, gambar kerjanya ini akan ikutan hilang. Karena gambar kerjanya ini kan menggunakan layer yang sama. Jadi kita bedakan dulu, kita atur misalkan mana bagian yang memang mau dibedakan, kita gunakan layer yang beda kayak gitu. Nanti kalau layernya sama, kemudian lampunya kita matikan, ya nanti gambarnya juga akan ikutan hilang. Karena eh, kalau lampunya mati itu kan eh, tampilannya nggak terlihat gitu. Jadi biar pas dicetak nggak ada garis-garis tapi tadi, maksud garis viewportnya tadi gitu. Nah, ini setelah ini jadi, tinggal bikin etiket di sini. Etiket harus dibuat ya, karena itu kan keterangan gambarnya, kepala gambar. Kemudian kalau udah tinggal ngasih ini dimensi di sini. Nah, tapi untuk penjelasan kali ini saya cukup menjelaskan tentang tadi eh, buat gambarnya ya. Saya membuat gambarnya tidak secara mendetail karena kalian bisa lihat di video yang lain, tapi saya lebih memfokuskan ini langkah-langkah memasukkan gambar dari model ke layout import gambarnya. Biar nanti nyetaknya di sini gitu. Untuk video penjelasan ini, ukuran-ukuran ini nanti akan saya jelaskan di video yang lainnya. Jadi cukup sampai sini aja penjelasan materi ini, import gambar dari model ke layout. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan langsung. Cukup sekian penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.